Nah, hari ini kita akan memulai khotbah berseri sekali lagi ya. Kalau saudara ingat di masa Advent kemarin kita berbicara bagaimana Alkitab ini bukan berisi kisah-kisah terpisah. Kisahnya Abraham, kisahnya Daud, kisahnya Daniel, kisahnya Simpson, kisahnya Yunus atau tokoh-tokoh Alkitab apapun di Perjanjian Lama, saudara ya. Alkitab bukan berisi kisah random yang terpisah, yang dipilih secara acak untuk memberikan kita pesan moral, untuk memberikan kita peraturan-peraturan. Ya saudara ya, kita belajar bahwa Alkitab bukan berisi kisah yang terpisah dan acak. Nah dulu di sekolah minggu kita pasti sering diajarkan untuk menjadi seperti Daud, saudara ya, contohnya ya. Jadilah seperti Daud, a man after God's own heart. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Dia orang yang suka menyembah Tuhan. Dia orang yang dekat sama Tuhan. Dia orang yang sangat-sangat baik sehingga dia dikenan oleh Tuhan. Ia berkenan di hadapan Tuhan. Ia disayang oleh Tuhan. Tetapi ternyata Daud juga bukan orang yang sempurna, saudara. Kalau saudara baca di Alkitab, Daud berzina. Ya, dia jalan-jalan di Sotoh, saudara ya. Terus dia melihat seorang perempuan. Dia berzina dengan perempuan itu. Dan bahkan dia merencanakan dan akhirnya secara tidak langsung dia membunuh suami dari selingkuhannya. Lalu guru sekolah minggu berkata seperti ini, saudara. Ya oke, yang baik-baik kita contoh. Yang jahat-jahat, yang buruk-buruk tidak usah ditiru. Dan ini bikin bingung sebenarnya, saudara. Jadi kita harus mencontoh Daud atau enggak? Jadi kita harus mencontoh Simpson atau enggak? Ya Simpson orang yang diurapi, orang yang dipakai Tuhan. Tapi dia juga punya kelemahan. Kita harus mencontoh atau enggak, saudara? Ini bikin kita bingung, mungkin dari kecil anak-anak sekolah minggu bingung harus mencontoh tokoh-tokoh di Alkitab atau enggak, saudara. Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama. Seharusnya bagaimana kita memandang tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Nah saudara, Alkitab adalah kisah panjang bagaimana Allah di dalam rencananya, di dalam kedaulatannya, memastikan dan menggenapi janji tentang seorang penebus. Itu berarti semua kisah di Perjanjian Lama pun menunjuk kepada satu nama, menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Nah saudara, Perjanjian Lama adalah perjanjian baru yang belum diungkapkan. Dan perjanjian baru adalah perjanjian lama yang sudah disingkapkan. Itu berarti tokoh-tokoh di Perjanjian Lama adalah bayangan dari Kristus sendiri. Saudara bisa sebutkan siapapun, Adam, Abraham, Ishak, Yakub, Simpson, Musa, Yosua, Daud, semuanya menggambarkan tentang Yesus Kristus. Bayang-bayang Yesus Kristus. Mereka adalah bayang-bayang dari apa yang nantinya akan digenapi, diungkapkan di dalam pribadi Yesus Kristus. Pertanyaannya lalu apakah mereka lalu menjadi tidak penting dan harus kita abaikan? Tentu saja tidak, saudara. Kita bisa belajar dari mereka, tapi inti dari kisah-kisah mereka adalah penebus kita Yesus Kristus. Martin Luther, saudara, berkata, kalau kita baca Alkitab dan tidak menemukan Kristus di dalamnya, jangan-jangan kita sedang membacanya dengan tidak benar, saudara. Jangan-jangan kita membacanya salah. Nah, saudara, saya berharap dari khotbah berseri ini kita bisa belajar bagaimana kita melihat Kristus di dalam setiap cerita Alkitab. Kita bisa membaca Alkitab dengan lensa Kristus. Kita bisa melihat keindahan Kristus di setiap kitab yang kita baca. Di setiap tokoh Alkitab yang kita baca kisahnya. Kenapa, saudara? Karena ketika kita bisa melihat keindahan Kristus di dalam setiap kisah, kita bisa melihat bahwa dia adalah satu-satunya harapan. Dia adalah satu-satunya jawaban yang kita butuhkan di dalam dunia yang tidak menentu ini. Kita bisa belajar bagaimana Yesus ini adalah penggenapan dari tokoh-tokoh di Perjanjian Lama. Supaya apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita, yang Kristus sudah selesaikan bagi kita, itu menata ulang hati kita. Supaya Injil terus bisa mempertobatkan hati kita, keindahannya terus mempertobatkan hati kita. Yang seringkali memandang dunia itu lebih indah dari Tuhan. Ya saudara ya. Dan ini bukan cara baca Alkitab yang lagi ngetren, saudara.
Karena gospel-centered movement ini lagi ngetren, lalu membaca Alkitab ini kita harus melihat Kristus di seluruh Alkitab. Ini bukan cara baca Alkitab yang diciptakan oleh gerakan yang berpusat pada Injil ini, bukan saudara. Ini bukan diciptakan oleh para ahli-ahli teologi, profesor-profesor, enggak saudara. Yesus sendiri melakukan hal ini. Yesus sendiri mengajarkan hal ini, membaca seluruh kitab melalui lensa Kristus. Nah kalau saudara ingat ya di Lukas 24, ada 2 orang murid yang pergi dari Yerusalem ke sebuah kampung bernama Emmaus. Ya, 2 orang ini keluar dari Yerusalem menuju ke sebuah kampung yang namanya Emmaus. Mereka tadinya melayani Tuhan bersama dengan Yesus. Ya, tadinya berapi-api melayani Tuhan. Mereka kini berjalan ke sebuah kampung, ke sebuah tempat yang tidak ada artinya. Emmaus itu tempat yang tidak ada artinya. Hidupnya yang tadinya berapi-api melayani Tuhan kini berjalan ke tempat yang gak ada maknanya. Hidupnya jadi gak ada artinya, hidupnya jadi gak ada maknanya. Karena apa? Karena kekecewaan. Mereka berjalan dengan muka yang muram. Lalu tiba-tiba Yesus hari itu berjalan bersama dengan mereka. Yesus mendekati mereka, berjalan bersama dengan mereka. Tapi yang mengerikan, mereka gak bisa melihat Yesus. Mereka nggak kenal siapa yang berjalan bersama dengan mereka. Karena ada yang menutupi mata mereka. Kekecewaan mereka menghalangi mereka untuk mengenal gurunya. Dan ini yang sering kita alami saudara. Kekecewaan membuat kita nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Kekecewaan membuat kita nggak bisa melihat bahwa Tuhan itu setia dan bersama dengan kita. Kegagalan, ekspektasi yang tidak menjadi nyata, yang tidak terpenuhi, masalah di dalam hidup membuat kita kecewa dan membuat kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Jadi cocok banget kita omongkan di awal tahun ya, mungkin tahun-tahun lalu banyak hal yang mengecewakan kita. Banyak harapan yang tidak terpenuhi sehingga kita kecewa dan kita nggak bisa mensyukuri kebaikan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Dan yang kita butuhkan bukanlah motivasi-motivasi. Untuk kembali bangkit kita nggak butuh motivasi. Untuk kembali berkobar-kobar kita nggak butuh terobosan keuangan saudara. Kita nggak butuh kata-kata yang menurut kita bisa memulihkan hidup kita, membangkitkan kita. Lalu apa yang kita butuhkan saudara? Hari itu 2 murid ini menceritakan kepada Yesus tentang Yesus ya. Mereka punya harapan Yesus akan membebaskan bangsa Israel. Harapan mereka berdua ini berbeda dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Mereka mengira Yesus akan menjadi Mesias politik yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Mereka berkata, tapi harapan kami sirna ketika Yesus mati di salib. Setelah itu ada yang cerita bahwa kuburnya kosong tapi mayatnya gak ada. Kami gak tahu harus ngapain. Semakin gak ada artinya, semakin gak ada maknanya hidup kami ini. Dan inilah bukti saudara ya. Bahwa yang kita butuhkan bukanlah terobosan, bukanlah motivasi, bukanlah janji-janji manis yang kita klaim. Aku mengklaim janji Tuhan. Karena apa? Di ayat 25, setelah kedua murid itu menjelaskan kekecewaan mereka kepada Yesus. Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang yang bodoh, betapa lambannya hatimu. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Apa yang telah dikatakan para nabi, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Dan ini yang menarik saudara, ini yang penting di ayat 27 Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus menjelaskan apa saudara? Menjelaskan tentang dirinya yang tertulis di seluruh kitab suci. Kitab Musa, kitab Nabi, Taurat yang menjelaskan bahwa di seluruh Alkitab itu berbicara tentang dirinya. Dan singkat cerita setelah mereka mendengarkan Yesus bercerita tentang dirinya. Mereka melakukan perjamuan bersama dengan Yesus. Kedua murid ini berkata satu dengan yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan?
ketika ia menjelaskan kitab suci kepada kita. Lalu mereka putar balik saudara. Mereka bangkit dan kembali ke Yerusalem. Enggak jadi ke Emmaus. Saudara, kalau hari ini kita merasa kecewa, kita nggak bisa lihat kebaikan Tuhan, kita merasa hidup nggak ada artinya, yang kita butuhkan adalah mendengar tentang Yesus. Yang kita butuhkan adalah membaca tentang Yesus di dalam seluruh Alkitab. Kalau hati kita sudah mulai dingin dalam melayani Tuhan, sudah mulai kehilangan cinta mula-mula kita, yang kita butuhkan adalah mendengar tentang Yesus dan apa yang Dia sudah selesaikan bagi kita di seluruh Alkitab. Karena ini Yesus sendiri yang mengajarkan dan melakukannya kepada kita. Saudara, kita baru mau masuk khotbahnya. Minggu pertama dari khotbah berseri, saya beri serinya namanya Jesus in Every Story. Dan minggu pertama ini saya beri judul Jesus the True, the Better and True Adam. Ya, kebalik ya saudara ya, seharusnya Jesus the True and Better Adam. Yesus Adam yang baru, Adam yang kedua, Adam yang lebih baik, dan Adam yang sempurna. Kita langsung masuk ke poin kita yang pertama hari ini adalah the fall atau kejatuhan. Saudara, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Adam diberi mandat untuk berkuasa atas segala ciptaan. Dan seperti yang kita sudah tahu, Allah melarang manusia untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat. Allah berkata, kalau kamu makan buah ini kamu pasti akan mati. Dan hari itu apa yang terjadi saudara? Kita akan baca sekali lagi dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai yang 7. Kita baca bersama-sama ya. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Kita baca dengan sungguh-sungguh, dengan suara keras karena adalah firman Tuhan yang ditulis dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai yang ke-7. 1, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara, apa yang membuat manusia akhirnya memakan buah yang Tuhan larang? Apa yang membuat manusia akhirnya melanggar perintah Allah? Cuman satu saudara, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Ular berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kalau kamu makan buah ini kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik, tahu yang jahat. Allah melarang makan buah ini karena dia gak mau ada saingan loh. Allah melarang makan buah ini karena dia gak mau kalian seperti dia. Dan di momen itulah manusia, Adam dan Hawa lebih percaya perkataan ular daripada firman Allah. Iblis berkata, kalau kamu makan buah ini kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal saudara, kalau saudara ingat, Adam diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ia sudah segambar dan serupa dengan Allah. Ia sudah diciptakan seperti Allah. Tapi ia memilih percaya pada kebohongan ular yang berkata, kamu itu tidak segambar dan serupa dengan Allah. Makan buah ini supaya menjadi seperti Allah.
Dan saudara, harus kita akui inilah yang sehari-hari menjadi masalah dalam hati kita. Kita nggak percaya sama Allah. Kita nggak percaya kepada firman Tuhan. Kita tidak percaya kepada pemberitaan Injil. Kita lebih percaya kepada apa yang dunia tawarkan. Kita lebih percaya kepada kebohongan dunia. Kita lebih percaya pada kebohongan iblis. Nah, kalau saudara mendengarkan ibadah online 3 minggu yang lalu ya, kalau belum mendengarkan saya rekomen untuk mendengarkan, cuma sedikit-sedikit khotbahnya saudara ya. Kita belajar bahwa dunia ini memberikan 3 kebohongan. Yang pertama, identitasku terletak pada apa yang aku lakukan, pada achievementku, pada prestasiku. Yang kedua, identitasku terletak pada apa yang aku miliki. Yang ketiga, identitasku terletak pada apa yang orang pikirkan dan katakan tentang aku. Nah saudara, sama seperti Adam yang seketika lupa bahwa ia sudah segambar dan serupa dengan Allah, sehingga akhirnya ia mempercayai kebohongan iblis. Kita juga sering lupa bahwa kita ini sudah diberikan identitas baru dalam Kristus, sehingga kita mencari identitas baru di tempat-tempat lain. Sehingga kita mempercayai kebohongan dunia yang mengatakan bahwa identitasmu ada di pekerjaanmu, identitasmu ada di hartamu, identitasmu ada di penerimaan orang, identitasmu ada di pacarmu. Kita terus mempercayai kebohongan yang dunia berikan. Kamu belum dikasihi, kamu belum diterima. Kamu harus mencari penerimaan dari manusia, kasih dari manusia dan segala kebohongan yang lain. Dan saudara, kebohongan ini cuman bisa dikalahkan dengan terus mengkhotbahkan Injil ke dalam hati kita. Itulah kenapa hidup yang berpusat pada Injil akan membuat hati kita terus bisa melihat keindahan Tuhan daripada keindahan dunia. Kalau dunia menawarkan penerimaan dari manusia, dunia berkata kamu harus terus mencari penerimaan. Katakan ke dalam hatimu, di dalam Kristus aku punya penerimaan yang sejati. Kalau dunia berusaha menarikmu untuk terus mengejar kasih dari manusia, ya, seringkali yang muda-muda ini ngejar kasih dari manusia, memberikan semuanya buat pacarnya untuk mengejar kasih dari manusia. Kalau dunia sudah menarikmu dengan kebohongan itu, khotbahkan ke dalam hatimu, di dalam Kristus aku dikasihi dengan kasih yang sempurna dan tidak berubah oleh keadaan apapun. Kebohongan dunia cuma bisa dikalahkan dengan mempercayai apa yang Allah katakan bagi kita, tentang kita di dalam Yesus Kristus. Amin saudara. Ini masalah dalam hati setiap kita. Tapi jawabannya adalah sekali lagi Injil dan apa yang Kristus sudah selesaikan untuk memberikan kita identitas baru di dalam Dia. Amin saudara. Jadi singkat cerita, manusia jatuh ke dalam dosa. Dan apa yang terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa? Kalau kita tadi ada di poin the fall, kita masuk ke poin the curse atau hukumannya, kutuk dari dosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan mencari manusia. Tuhan bertanya, di mana kalian? Manusia bersembunyi, saudara. Mereka berkata kepada Tuhan, kami malu makanya kami bersembunyi. Kami tahu kami telanjang makanya kami bersembunyi. Lalu Tuhan bertanya, siapa yang kasih tahu lu kalau lu telanjang? Apakah kamu makan buah yang aku larang? Tuhan bukan gak tahu saudara. Kalau Tuhan tanya, itu Tuhan memberi kesempatan untuk manusia itu bertobat. Memberi kesempatan untuk manusia itu mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Tuhan bertanya kepada Adam, apakah kamu makan buah itu? Adam ini kepalanya, makanya dia ditanyain saudara. Tapi instead of mengakui dosanya di hadapan Tuhan, bertobat, Adam menyalahkan istrinya, menyalahkan Hawa.
Ada menyalahkan perempuan yang Tuhan berikan kepada Adam, dan dengan tidak langsung Adam menyalahkan Tuhan. Gara-gara kamu memberikan perempuan ini loh, jadi aku berdosa. Aku jadi tergoda untuk makan buah ini. Ia tidak mengakui dosanya, ia malah menyalahkan Tuhan. Ia malah menyalahkan Tuhan karena sudah memberikan perempuan ini. Lalu perempuan menyalahkan ular. Dan singkat cerita seperti apa yang kita sudah dengar, Allah memberi hukuman. Allah mengutuk ular. Setelah mengutuk ular, seperti yang kita sudah dengar di Minggu Advent, ya, ada Injil yang dikumandangkan hari itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ini berbicara tentang Yesus, ya. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Setelah memberikan sebuah deklarasi kemenangan di dalam Injil yang pertama, lalu Allah memberikan hukuman kepada manusia. And this is the curse. Ayat 16 sampai 19. Sekali lagi bisa bantu saya baca yang warna putih, ya, yang ganjil saya akan baca yang genap. Kejadian 3 ayat 16 sampai yang ke-19. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Tunggu sebentar. Ini adalah masalah sakit penyakit. Masalah kelemahan tubuh dan masalah hubungan. Manusia akan menjadi sakit ketika melahirkan. Punya kelemahan dalam tubuhnya. Dan ada masalah hubungan, suami yang harusnya mengasihi, yang harusnya menjadi kepala, malah berkuasa atas istri. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Selain kesakitan, selain masalah relasi atau hubungan, satu hal yang harus manusia hadapi adalah kesia-siaan, saudara. Allah berfirman, dengan susah payah kamu akan mencari rezekimu. Dengan susah payah engkau akan bekerja. Udah gitu sudah susah payah bekerjanya, yang dihasilkan adalah semak duri dan rumput duri. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Engkau akan terus bekerja, capek, berpeluh, mencari makanan sampai engkau akhirnya kembali lagi menjadi tanah. Sampai engkau akhirnya mati. Dan bukankah ini kesia-siaan, saudara? Tadinya pekerjaan adalah sebuah purpose, tujuan ilahi yang Tuhan beri, desain ilahi yang Tuhan beri. Tapi kini menjadi sebuah siklus yang akan dilakukan terus sampai mati. Ini yang dihadapi manusia. Manusia bekerja keras, bersusah payah, berpeluh, mengorbankan kesehatan, mengorbankan keluarganya. Kerja gak kenal waktu, sampai sakit, sampai gak pernah ketemu keluarganya, sampai akhirnya dia mati, bahkan gak merasakan hasil kerjanya, saudara. Dan memang ini yang harus dihadapi manusia karena dosa. Gak punya lagi makna hidup, gak punya lagi arti hidup. Dan bukan hanya masalah kesakitan, bukan hanya masalah hubungan, bukan hanya masalah kesia-siaan yang dosa bawa. Dan itu bukan masalah yang terbesar. Masalah terbesar, hukuman kutuk terbesar yang dosa bawa adalah manusia mengalami kematian rohani. Manusia mengalami kematian kekal. Manusia harus terpisah dari Allah, saudara. Dan ini adalah masalah yang sangat besar. Karena kita gak punya solusinya di dalam diri kita sendiri. Rasul Paulus menulis di dalam Roma pasal 5 ayat 12 sampai yang ke-14. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang.
Karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti apa yang telah dibuat oleh Adam. Yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Saudara, karena dosa Adam, karena kejatuhan Adam, kita yang ada di bawah Adam lahir di dalam dosa. Bahkan Alkitab berkata kita yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam juga jatuh ke dalam hukuman dosa. Kita yang bahkan belum lahir ketika Adam jatuh ke dalam dosa menerima hukumannya juga, yaitu maut. Karena kita dikandung, firman Tuhan berkata, aku dikandung di dalam dosa. Kita dilahirkan di dalam dosa, gak ada kita yang lahir seperti kertas kosong. Kita semua lahir dan dikandung di dalam dosa. Wah, Pets gak adil dong. Kok tiba-tiba Adam jadi perwakilan saya sih? Kan saya gak pernah menunjuk dia jadi perwakilan saya. Kenapa saya harus menerima dosa keturunan ini dan hukumannya dan maut yang datang karena dosa satu orang ini? Gak adil dong Tuhan. Kok dosanya Adam hukumannya diturunkan ke saya? Oke, mari kita jawab pertanyaan saudara kalau ada saudara di hati yang berpikir seperti itu. Saudara tahu siapa ini? Sintayong saudara ya, STY. Mantan pelatih sepak bola timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu katanya adalah hari patah hati nasional saudara. Yang pertama dulu waktu Raisa nikah katanya hari patah hati nasional. Yang kedua waktu Sintayong dipecat ya. Ada yang sedih, saya lihat di Instagram tuh ada yang anak kecil sampai nangis. Ada pelatih pengganti gak maunya Sintayong katanya. Semua bersedih Sintayong dipecat, padahal katanya Sintayong ini yang membuat orang-orang yang tadinya sudah gak semangat nonton timnas, kini jadi semangat lagi. Kini pertandingan timnas harus nonton, apalagi kalau ada di Indonesia harus nonton secara langsung. Tiap timnas menang, besoknya kita happy saudara ya. Berbahagia, kita senyum semuanya mukanya cerah, jadi happy banget pokoknya. Kita bilang semalam kita menang loh, padahal bukan kita yang main saudara. Lu kan gak main, kok lu happy sih? Soalnya yang menang Indonesia. Jadi saya juga ikut menang. Nah, tanpa sadar sistem perwakilan ini sudah banyak dan sering diterapkan saudara. Contohnya ini, 11 pemain di lapangan mewakili minimal seluruh pencinta sepak bola di Indonesia. 11 pemain yang berlari-lari di lapangan itu mewakili kita. Kalau mereka menang, kita happy. Kalau mereka kalah, kita ikut sedih. Dan kita fine dengan itu. Giliran Adam yang jadi perwakilan kita, kita bilang Tuhan tidak adil. Dan sama, ada orang-orang yang anak-anak ya, yang orang tuanya reputasinya baik, anak-anaknya pun menerima reputasi yang baik. Kalau orang tuanya baik, orang-orang akan memandang oh ini anaknya Pak A ya, anaknya bapak yang dermawan itu anaknya pasti baik banget. Sebaliknya kalau bapaknya orang yang rusak, orang-orang akan mencap anak ini, wah ini anaknya bapak yang rusak itu, ini anaknya pasti dididik dengan tidak baik. Sudah ada sistem perwakilan di dalam dunia. Dan kita sudah mengalami itu, sudah melewati itu semua. Dan seringkali yang buat kita protes dan bilang Tuhan tidak adil kalau kita menerima getahnya. Kalau kita menerima buahnya kita so happy-happy aja saudara ya. Giliran Adam yang menjadi perwakilan kita, kita bilang Tuhan tidak adil. Saudara, siapa kita yang bisa mengukur keadilan Tuhan? Kita ini manusia yang terbatas ruang dan waktu, kita gak bisa lihat di depan sana ada apa. Kita cuma bisa lihat masa kini saudara. Kita cuma bisa ingat masa yang sudah lewat, kita terbatas ruang dan waktu. Sedangkan Tuhan adalah pribadi yang tidak terbatas ruang dan waktu. Keadilannya sudah pasti melampaui apa yang menurut kita adil. Saya ulangi ya, kita ini manusia yang terbatas. Kita berpikir kita
paling tahu apa yang adil. Tapi kita berhadapan dengan pribadi yang tidak terbatas ruang dan waktu. Dan sudah pasti keadilannya melampaui apa yang menurut kita adil. Dan ini yang ajaib, saudara. Apa yang kita pikir tidak adil. Karena kita terbatas ruang dan waktu ya. Kita berpikir Adam menjadi perwakilan kita itu enggak adil. Ternyata adalah solusi atas masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Dosa, maut, keterpisahan dari Allah. Apa yang kita anggap tidak adil justru menjadi kabar baik dan jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Tadi kita berpikir gak adil kalau dosa dan hukuman dari perwakilan kita yaitu Adam ditimpakan kepada kita. Tapi disitulah letak kabar baiknya. Kita gak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Kita gak bisa lepas dari kutuk dosa ini sendiri. Kita gak bisa lepas dari hidup yang penuh kesia-siaan ini sendiri. Maka Allah menyiapkan perwakilan yang baru bagi kita. Ini poin kita yang terakhir. Kalau tadi the curse atau hukuman dosa, kutukan dosa. Now is the cure. Atau solusinya. Allah menyiapkan perwakilan yang baru karena kita nggak bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau kita terus berada di bawah Adam maka kita akan menerima hukuman dosa itu. Allah menyiapkan perwakilan yang baru. Roma 5 ayat 15 sampai 17 saya mau ajak saudara baca bersama-sama dengan sungguh-sungguh dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Roma 5 ayat 15 sampai ke 17. 1, 2, 3. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ada jalan keluar, saudara. Ada solusi. There is a way out untuk keluar dari kutuk Adam. Kita nggak harus hidup sia-sia lagi. Karena bagi kita yang percaya kepada Yesus, kita tidak lagi di bawah Adam. Kita ada di dalam Kristus Yesus, perwakilan kita yang baru. Itu sebabnya Yesus harus lahir dari seorang perawan, agar gak ada benih Adam di dalam dirinya. Itulah kenapa Yesus harus menjalani hidup yang benar, hidup yang sempurna. Supaya bagi kita yang percaya kepadanya, supaya bagi kita yang percaya pada pengorbanan Adam yang kedua ini, beroleh kesempurnaan, kebenaran yang diperhitungkan kepada kita. Kita menerima pembenaran, kita menerima justification. Karena Kristus sekarang yang menjadi perwakilan kita. Saudara, Adam adalah perwakilan dari seluruh umat manusia. Tetapi Yesus Kristus, Adam yang kedua, adalah perwakilan bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara, Adam gagal, maka Kristus datang untuk melakukan apa yang Adam tidak bisa lakukan. Kristus datang untuk menggenapi apa yang Adam tidak bisa lakukan. Apa saja itu, saudara? Yang pertama, Adam dicobai oleh iblis dan ia gagal karena dia tidak percaya pada firman Tuhan. Ia tidak percaya apa yang Tuhan katakan. Tapi Yesus dicobai oleh iblis dan ia menang karena ia percaya dan berpegang pada firman Tuhan. Itulah kenapa ketika dicobai iblis di padang gurun, Yesus berkata, ada tertulis. Karena dia sepenuhnya percaya kepada apa yang Bapaknya katakan. Saudara, Adam gagal taat di Taman Eden. Ia melanggar perintah Tuhan untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi di sebuah taman yang namanya Taman Getsemani,
Walaupun bergumul, Yesus tetap taat pada panggilannya untuk menebus kita. Ketika Adam ingin melakukan apa yang jadi kemauannya, ia ingin menjadi Tuhan, ia ingin menjadi Allah. Seperti apa yang Yesus katakan di Selah kita, Yesus berkata, bukan kehendakku, namun kehendakmu yang jadi. Adam memakan buah dari pohon terlarang, sehingga ia jatuh ke dalam dosa dan membuat manusia berdosa dan menerima hukuman. Tapi Yesus Kristus naik ke atas pohon yang terkutuk, the cursed tree, yaitu salib, untuk menanggung dosa yang bukan miliknya, dosa kita saudara, dan membuat kita yang percaya kepadanya dibenarkan dan menerima keselamatan. Saudara, Adam berpeluh mengalami penderitaan, mengalami maut karena kutuk dosa. Yesus Kristus, saudara, ingat, ia berpeluh darah, mengalami penderitaan. Bukan karena dosanya, ia melakukannya dengan sukarela untuk menanggung dosa kita dan mengalahkan maut. Adam harus terpisah dari Tuhan karena dosa. Tapi Yesus rela terpisah dari Bapa karena menanggung dosa yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Supaya kita yang percaya kepadanya hari ini tidak pernah sekalipun, sedetik pun terpisah dari Bapa. Yesus menanggung keterpisahan kita untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Apa yang Adam gagal untuk lakukan, Yesus genapi di dalam dirinya. Itulah kenapa Jesus is the true and better Adam. Yesus adalah Adam yang sempurna. Adam yang lebih baik, yang menjadi perwakilan kita sekarang. Saya akan tutup dengan implikasinya bagi hidup setiap kita, saudara. Di bawah Adam kita mewarisi hidup yang sia-sia. Sering yang saudara kita cuma bangun pagi, kerja, pulang, tidur, gitu aja terus saudara. Gak ada habisnya, gak ada maknanya hidup kita. Just go with the flow. Yang penting hidup, yang penting bisa cari uang, yang penting bisa makan. Gak ada maknanya. Dan itulah kesia-siaan yang dibawa oleh dosa. Itulah kesia-siaan yang kita warisi dari Adam. Tapi kita gak lagi di bawah Adam, kita ada di dalam Kristus. Itulah sebabnya 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, dari Adam. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tidak bercacat. Kita gak lagi hidup lagi di dalam kesia-siaan, saudara. Kita gak lagi hidup bagi dunia. Kita tidak lagi hidup dengan cara dunia. Mungkin dulu ketika kita kerja, kita hanya berpikir untuk menimbun kekayaan, untuk bisa beli mobil, untuk bisa beli rumah, untuk bisa liburan. Saudara, hal itu boleh-boleh aja. Tapi kalau kita hanya memikirkan itu, maka kita masih hidup di dalam kesia-siaan. Karena suatu hari kamu akan jadi debu, saudara. Dan semua itu gak bisa kamu bawa mati. Dan itu hanya satu dari sekian banyak contoh. Tapi yang saya maksud, inti dari segala sesuatu adalah di dalam segala hal di hidup kita. Kita gak lagi melakukannya dengan sia-sia. Just go with the flow, enggak saudara. Kita lakukan semua aspek dalam hidup kita untuk melayani Tuhan. Kita hidup dengan perspektif kekekalan. Kita gak sekedar go through life, go with the flow. Tapi kita minta Tuhan untuk memakai kita terus di setiap aspek hidup kita bagi kemuliaannya. Itulah sebabnya kita berkata, we are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. And for His glory alone. Karena Dia menyelamatkan kita, sang Adam yang kedua, supaya kita bisa hidup bagi kemuliaannya. Di dalam pekerjaan kita, kita melayani Tuhan, kita melakukan yang terbaik.
menjadi suami, kita melayani Tuhan dengan cara melayani dan mengasihi istri dan anak-anak kita dengan baik. Dalam menjadi anak, kita melayani Tuhan, kita belajar dengan baik. Lalu teman-teman yang masih belajar, mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, menghormati, menghargai orang tua kita, memuliakan Tuhan. Apapun peran kita, apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita lakukan untuk melayani Dia, bukan untuk dunia, bukan lagi bagi kesia-siaan. Karena kita tidak lagi di bawah Adam, tetapi di dalam Kristus. Sehingga setiap aspek hidup kita itu memuliakan nama Tuhan. Dan kita melakukan semuanya dengan memandang kepada Yesus Kristus, Sang Adam yang sempurna, the true and better Adam. Mari kita berdoa.